turun gerimis. Angkinan jadi 2 kilo nggak ketemu jalan, nggak ketemu tembus, maksud cabang nggak ketemu. Ya kan kalau ketemu cabang kan masih bisa kita. Maksudnya jalur mana yang kita laluin sama tapak orang. Ini mah lempeng aja jalanannya itu lempeng, lurus aja kita, nggak putus-putus tuh ngeliat. Oh nggak ada ujung, nggak ada ujungnya di jalan. Gitu, aduh ini gimana tembusnya gitu ya. Udah jalan. Saking paniknya, baru pas ada diskusian yang baru ingat. Kita kembali ke awal, ketemu bapak-bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di channel tentang mereka. Kali ini coy, gua kedatangan narasumber nih, dimana dia kawan atau sahabat lama gua nih, yang pengen bercerita tentang pendakian ke Gunung Salak di tahun 99. Udah, nggak perlu lama-lama lagi nih, kita kenalan dulu sama narasumber kita nih. Selamat malam, Bang Iran. Gimana kabarnya Bang Iran? Baik. Apa kabar? Alhamdulillah nih. Doa ada. Cakep. Bang Iran. Yap. Terima kasih nih udah mau berbagi cerita nih. Mau berbagi nih, baru mau nih ya. Siap. Katanya punya pengalaman horor nih, Bang Iran, tentang pendakian ke Gunung Salak gitu. Di tahun 99. Kalau dikatakan horor juga nggak begitu horor, tapi ya kita nggak masuk nalarnya ya setelah kejadian baru sadar semua. Itu dari awal kita mau ada rencana gitu mau ke Gunung Salak, akhirnya kita mentoknya di Kawaratu lewat jalur Cidahu dulu. Sampai kita ketemu dah tuh yang namanya pulang kita nyasar waktu itu tahun segitu, seingat saya juga belum lupa ingat cerita, tapi masih ngambang di otak nih, masih ngambang itu cerita sampai sekarang, nggak bisa lupa gitu. Kita ketemu orang yang entah dia itu orang benar atau orang manusia atau bukan, ya Allah alam, kita juga di situnya. Oke. Tahan dulu Bang Iran ya. Siap. Nanti kita lanjut lagi nih. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan buat kalian semua yang mau berbagi cerita atau jadi narasumber kita langsung di channel ini, langsung aja nih klik di sini nih. Ya. Nih, satu lagi buat kalian semua nih ya, yang pengen pakai aksesoris nih, gelang bahar kayak gua nih ya. Nanti bisa nih, soalnya nih Bang Iran ini seorang pengrajin ya kan, atau penjual lah ya, penjual gelang bahar. Nanti ini kita taruh di deskripsi ya Bang. Siap, Bang Pepe. Oke. Udah, nggak perlu lama-lama lagi kawan, yuk. Langsung aja yuk kita ke cerpen. Cerita pendakian. Oke coy, nggak perlu lama-lama lagi nih, biar kalian nggak penasaran. Langsung aja yuk kita dengerin cerita dari Bang Iran nih. Bang Iran, Siap. Gimana nih Bang nih awal mula perjalanan lu ke Gunung Salak itu? Ya, awal mulanya waktu itu emang itu masih zaman-zaman ya ABG lah istilahnya. Setiap Sabtu Minggu kita ada rencana naik gunung mana gitu. Dan saya gabung di suatu pencinta alam. Cuman kita alam dalam artian ya dalam lingkup kampungan lah, kita kampungan yang notabene satu kampung itu demen pendakiannya, mau dari senior, junior demen gitu. Kita gabung. Kebetulan saya nyebrang, dan bukan kampung sendiri gitu. Gabung ke tempat teman lah, udah kayak saudara semua di dalam satu kampung itu. Biasanya memang kita punya jadwal gitu setiap Sabtu Minggu. Kemana nih gitu. Cuman kalau emang naik gunung yang sebenarnya gedenya, bukan gunung gedenya, maksudnya gunung yang gede-gedenya itu kita jarang. Biasanya kita camping karena waktu itu kan ya belum punya penghasilan lah. Punya duit sekian gitu, zaman segitu ya naik berangkat gitu, punya duit berapa berangkat gitu ya. Kebetulan karena cari hiburan. Cari hiburannya waktu itu ya, belum ada media sosial yang kita tahu nih gunung mana yang kita mau naik, ini larangannya apa gimana memang kagak ada itu. Sumbernya dari senior kita zaman dulu tuh, dari senior. Nanya dulu ke abang-abangan kita, Bang, gua besok mau naik gunung ini nih, apa sih ini yang harus dibawa, yang harus ini nih, oh itu ya. Gitu dah pokoknya. Istilahnya minta wejangan ke senior gitu, karena kita belum ada review itu tentang gunung ini gimana, tentang gunung ini. Yang penting
dia udah pernah nyampe situ, ya besok kita tanya, ya kita yang berangkat gitu. Tinggal dikasih tahu nih jalurnya ini, naik mobilnya ini, ya dananya paling lu butuh segini, udah naik. Nah kita putusin lah waktu itu. Awal rencana kita naik bertiga. Yang ada satu orang ini mau ikut, adanya temen gitu. Bang pas banget di pencipta alam kita nih, kita mau tatar kan nih anak gitu, masih umur belasan gitu, kita mau tatar suruh bawa keril lah ceritanya, suruh keril naik turun gunung ini kuat nggak? Kebetulan yang kita putusin Gunung Salak waktu itu, Pian Cidahu waktu itu tahun 99. Kita awal berangkat kita putusin deal kita berangkat waktu itu dari daerah Ciputat lah, boleh kita sebutin namanya, daerah Ciputat itu masih ada mobil yang arah Sukabumi itu kita berangkat lah, kita prepare kita berangkat sekitar jam habis johor jam 1-an kalau nggak salah, jam 1-an berangkat nyampe di situ, karena waktu itu kan masih nunggu orang ya, biar penuh baru berangkat, ngetem dulu iya, jam 2:30 kita baru jalan, udah berangkat itu mobil nih, nggak ada, ya happy aja gitu istilahnya, happy. Cuman memang kita punya kendala satu, teman emang sakit kakinya, ya kita juga nanti ya mau di mana di sono nanti kita nggak pasaran juga gitu kan, kita nggak pasaran juga gitu, emang kakinya sakit waktu itu kalau nggak salah, penyakit kayak model mati rasa lah istilahnya, gitu mati rasa. Udah kita paksa ke sono, ternyata nyampe base camp itu Cidahu itu sekitar jam 5:30 kita ngaso di sono 5:30, di tiket dulu ya nggak tahu sekarang masih ada juga, ya udah lama juga vakum ya sama pendakian. Simaksi itu dulu belum ada, tahun ini belum ada. Belum Simaksi namanya mungkin ya? Belum ada, dulu maksudnya diperiksain ente bawa apaan nih di dalam carrier ini, nggak ada, cuma beli tiket ya masuk, jalan gitu, maksudnya tiket masuk. Oh berarti kayak kita masuk tempat wisata gitu loh. Tempat wisata emang itu tuh sepi banget, nggak ada orang. Kita juga nggak nanya di situ ada berapa orang yang naik gitu, kita nggak tahu gitu. Udah kita berangkat, trek malam. Nah di jalur, kalau nggak salah masih di jalur mobil lah, jalur aspal itu. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, kayaknya sih masih ada waktu itu. Itu jalur mobil, kita jalan di situ. Itu tahu ada kafe-kafe. Di tengah trek itu, Bang? Yang keluar dari pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu tuh, pun pinus atau pun apa gitu. Tahu jalan kayak maran kita gitu. Tapi wujudnya sih wujud manusia gitu. Dia nanya, karena kita dulu masih ABG kali, dia, wah ini orang kecil-kecil banget, kita anak muda gitu ya. Mau ngetek malam, kan gitu mungkin mau ditanya, kok berani ngetek malam, kenapa nggak di base camp dulu, pagi baru ngelanjutin kali mungkin gitu. Kita paksakan berempat naik. Nah kita jalan, sebelum pintu masuk yang kecil itu, yang gerbang gitu masuk, dia keluar, yang di jalan-jalanan itu tuh, jalan pun panjang itu, dia tahu keluar, nggak tahu dari warung atau mana dia keluar. Ditanya lah kita berempat ini. Gitu. Mungkin untuk yang 3 orang ini, ya saya jaga namanya ya, menurut saja si ABC dari 3 orang itu saya jaga namanya, karena saya juga cerita ini belum izin ke mereka, takutnya belum ada. Iya. Jadi demi privasi ya. Privasi ya, gitu ABC ini. Tapi alhamdulillah saksi matanya masih ada orang-orangnya gitu. Ternyata pacar ini nanya ke kita, Dek mau kemana? Mau ke Gunung Salak. Emang udah ada yang pernah ke Gunung Salak, tahu jalannya? Ada satu orang temen ini, sebut aja si A gitu. Ada yang udah pernah ke situ gitu. Oh, 1 orang doang yang tahu jalan gitu, yang buka jalan 1 orang doang. Iya, ya udah, kalau emang maksain jangan, mendingan ngecamp aja daerah-daerah sekitar sini gitu, daerah sekitar sini, nggak usah naikin ke atas gitu. Yakin mau ke atas? Insya Allah Pak yakin gitu, insya Allah yakin. Ya udah, cuma saya nitip 1 ya, kita apa nitip doa. Kira-kira boleh disebutin nggak doanya nih? Takutnya gimana ya gitu. Oh, ya boleh Bang ceritain. Takutnya kita melenceng dari aturan agama atau gimana gitu. Oh, iya. Takutnya ada yang nggak sesuai dengan aturan. Pokoknya kita dikasih wejangan istilahnya. Ada satu ayat gitu, surat dikasih tahu. Cuman belakangnya jadi pakai ayat itu. Ini saya kasih ayat ini. Kalau nyasar, semoga bisa membantu. Gitu. Zaman dulu kan belum ada handphone ya. Cuman ada si senter juga senter baterai. Ya mungkin udah ada ya, karena keterbatasan kita di zaman itu gitu, keterbatasan kita zaman itu. Bukan yang nggak ada, mungkin ada, udah pada keren, cuman kita kemampuan kita cuma segitu, yang hanya senter baterai dan jam tangan doang yang kita tahu, waktu jam tangan doang, belum ada handphone zaman itu. Emang nggak punya handphone gitu. Cuman modal jiwa muda nekat berangkat gitu aja. Cuman kalau nesting dulu udah ada, cuman nestingnya yang tumpuk 3 tuh nggak salah. Yang segede itu. Iya, nesting tumpuk 3 dan
kompor gas yang kita utamain. Ya mungkin sama pengasapan dari banyak ya, karena di gunung kan mungkin dingin ya, pengasapan sama kopi udah kita banyak ini ya. Ya paling mie instan dah ya, beras dah udah cukup, udah kita juga naik. Udah kita berangkat naik, ya kita dibekalin dah tuh istilahnya kan sama kakek-kakek itu kan. Kita anggap ya udah orang ngasih masukan ke kita, ya kita terima gitu. Tapi Bang, maaf Ya itu kakek-kakeknya wujud normal Bang, normal kakek-kakek biasa, kayak kakek-kakek di daerah Jawa Barat gitu. Kayak di Jawa Barat. Ya, udah agak Sunda-Sundaan ngomong lah istilahnya, ada Bogor gitu. Udah kita jalan, kita berempat putusin gitu karena temen kaki lagi sakit gitu ya. Ada tempat buat ngecamp lah istilahnya gitu. Anda juga lupa nama daerah, lupa gitu karena ngecamp di situ. Kebetulan kalau daerah Cidahu itu banyak air ya, maksudnya banyak aliran sungai. Aliran sungai. Cuman ada yang terakhir itu nggak bisa karena udah diterima sama air kawah. Nah itu nggak boleh, udah larangan, udah dibilangin yang air sebelah sana itu nggak boleh buat minum misalnya, udah cuma air kawah. Nah kita yang pertama kali dapat tempat ngecamp dekat aliran sungai di situ. Udah kita ngecamp di situ, udah bikin tenda dah. Waktu itu tendanya masih tenda agak semi tentara ya begitu ya, nggak kerucut gitu. Kayak tenda-tenda pengungsian gitu Bang? Ya cuman agak kecil, nggak gede gitu, agak kecil gitu. Pakai ya besinya ada tuh besi gitu, cuma besi gede gitu. Yang mau gue di tas begitu kan, besi keril masih ada besinya zaman dulu besinya. Iya. Belakang masih ada besi itu enak gitu. Nah kita bikin tenda di situ, masak deh, normal aja masak, ngambil air, gantian nyuci bekas alat makan gitu, sungai, ngambil air buat masak kopi sungai. Nah udah selesai habis makan, ya istirahat istilahnya, capek di perjalanan gitu ya, di mobil gua capek kan perjalanan. Kita juga ngetek udah lumayan seperempat jalan dulu, capek, dengkul pada pegel. Ya kebetulan daerah dingin banget tuh ya, dingin banget, emang merasa dingin banget di pas ngambil air juga dingin banget. Udahlah kita di dalam tenda. 3 orang ini mungkin kecapean, tidur lah. 3 orang ini temennya si ABC ini. Aneh sendiri nggak bisa tidur, emang susah tidur dari masih muda sampai sekarang juga kalau susah tidur ya. Tidur lah. Waktu zaman itu nggak punya mainan, kita mau ngapain gitu ya, di dalam tenda tuh nggak ada yang kita ngapain. Iseng lah. Gresek nih kalau paham kan, gresek juga gitu. Kita nyari tuh di samping GR, ketemu tuh tasbih kecil. Emang selalu kita bawa tasbih kecil itu. Saya ngapain, nggak bisa tidur, udah mainin aja ya. Ya zaman dulu apa aja kita baca, dan sebisa kita ya kita baca. Kita ngilangin bete lah gitu, biar bisa tidur istilahnya gitu, biar bisa tidur. Cari kesibukan, main-mainin ini aja, main-mainin tasbih gitu, semua dibaca. Ngeliatin teman baru tidur gitu. Selang baru 5 menit, kayak gini, itu tenda dindul. Ya ngendul, bener-bener ngendul gitu. Wah, kita kaget. Astagfirullahaladzim, apaan ini? Ngendul, bener. Apaan? Itu kayak ada yang nimpahin gitu. Benar tuh, ya Allah. Kita bingung gitu. Kita mau cerita juga gitu banget, mau udah. Itu kita taruh, kita nyelip. Di tengah anak-anak tuh udah tidur. Langsung nyelip gitu. Iya. Cuman waktu zaman tahun segitu emang udah maksudnya udah dikasih tahu sama senior kalau emang lu nggak gitu nih sama di gunung yang cerita. Ntar aja nanti lu ceritainnya, kalau udah naik gunung takutnya nggak jadi naik atau teman takut atau gimana gitu. Bikin mental down. Ya udah kita pendem. Saat kita gresek-gresek itu tidur itu emang nggak pulus juga, tetap nggak bisa pulus karena emang dingin juga kan. Nah, suara-suara gitu. Penasaran mau ngeliat, tapi hati mah mati kecil gitu kan. Apaan ini, binatang atau apa gitu kan. Di zaman segitu kan yang santer di mohon maaf ya Gunung Salak gitu ya, macan kumbang gitu, macan kumbang. Kita takutnya itu masalah hewan babi atau mungkin kita nggak tahu-tahunya gitu ya, masalah hewan dari luar itu. Cuman yang waktu di zaman itu yang santer tuh macan kumbang. Katanya ya dari senior yang udah pernah situ ngomong sih, katanya ya hewannya kecil, cuman katanya kalau ngeliat manusia kabur lah kayak kucing, ya, cuman agak nyari-nyari makanan di tenda. Cuma udah kepikiran itu. Cuman yang saya heran, kok matanya tembus dari tenda? Nyala gitu Bang? Nyala. 2 kayak kucing gitu kecil. Cuman kok dalam hati ya logika, kok mata bisa tembus kayak senter gitu, jadi kayak senter kecil 2 begitu. Itu makin panik lagi. Merah gitu Bang? Merah. Makin panik lagi. Udah kita paksain dong. Cuma kita bawa kupluk yang mata yang kayak rampok. Oh iya. Udah kita beginiin, tidur.
tidur tuh, akhirnya pulas juga, bangun tuh sekitar jam 6:30. Ya waktu saya pribadi, yang aneh pribadi nih waktu zaman itu, istilahnya mau naik, bawa keril, dulu nggak ada yang ceritanya, keril taruh sini dulu kita naik gitu. Kalau sekarang itu diberesin ya benar-benar bawa gitu, bawa yang kita camp di situ kita bawa gitu. Udah beresin tenda, masukin semua, masukin keril, jalan. Emang lihat kita jadinya ke puncak satu, kalau nggak salah puncak mana atau puncak satu salah lah, kita juga belum paham banget dulu kan, memang belum pernah naik gitu istilahnya. Kita naik jalan, ternyata emang jalur Kawaratu. Maksudnya bisa ke Kawaratu, cuman kalau ke kiri Kawaratu atas masih salah, kalau nggak salah tuh dulu ya, masih salah. Maafin ya kalau misalkan saya salah ngomong gitu maksudnya. Kejadiannya udah lama juga nih. Kejadian udah lama, itu sekali-kalinya ya itu ya. Sebenarnya yang bikin kapok, walaupun dibayarin. Jadi isinya kapok gitu Bang ya? Ya 4-4 ya istilahnya yang bikin kapok dari itu. Gitu. Nah, sebelum nyampe pertigaan itu kita mau ke Salak, tambul lah temen. Yang penyakit yang saya bilang di awal itu penyakit kakinya. Yang mati rasa itu Mati Bang? rasa itu. Jalan udah kencang. Itu dibopong Bang? Iya, bopong enggak, cuma dia udah nggak bisa pakai. Sekarang dia kan emang pakai kaos kaki sama pakai sepatu. Dia kalau pakai sendal nggak bisa, karena dia basah gitu kakinya. Bukan mati rasa karena kedinginan gitu Bang? Bukan, dia kayak maafin ya kalau misalnya kita salah ngomong sama teman saya, kayak model gula basah. Cuma umur masih muda gitu, sepantaran waktu itu tuh masih sepantaran. Emang kayak gimana ya, dia kayak penyakit darah manis ya, mungkin kalau sekarang dari manis kali gitu ya. Di garuk koreng sama kakeknya juga begitu, makanya dia lebih milih pakai kaos kaki dan sepatu. Kita orang waktu itu masih pakai sendal gunung, kayak pakai sendal jepit dulu, zaman itu masih sendal jepit aja naik masih nggak apa-apa. Sendal jepit, sendal gunung nggak ada, maksudnya nggak ada larangan untuk nggak boleh pakai sendal. Belum ada sepatu safety belum ada dulu. Oh, kita ada fotonya pakai sendal semua, nggak ada yang pakai sepatu kita. Nanti mungkin dokumentasinya nanti kita tampilin. Kita itu awalan mau ke Salak, batal Bang, karena temen itu sakit gitu. Ya kita putusin ke Kawaratu. Udah kita briefing berempat ya, ngadu argumen, ya udah kita kayak gini aja deh karena teman sakit kan ya. Udah kita ke Kawaratu. Nyampe dah tuh Kawaratu, ternyata perjalanan nyampe Kawaratu. Udah zaman segitu udah ada yang jual telur tuh untuk merebus. Ya, cuma seingetannya itu musim monyet kawin. Itu di pinggir-pinggiran tuh banyak yang minta telur lah itu, banyak banget mundur tuh di Kawaratu itu. Udah, kasihkan dari situ dah, ngadain kaki gitu kan. Oh ada yang angkatan dikit nih, kaki bisa direndam kan gitu. Udah kasihkan. Itu padahal nyampe Kawaratu itu Johor, nggak salah itu Johor, karena kita nyantai jalan ya kan, ngetek nyantai. Johor, karena kita tahu Johor ngeliat dari jam sama ada kayak suara ngambang ajan Johor gitu. Suara ajan ketipangin gitu. Ketipangin gitu. Udah ngobrol-ngobrol kasihkan, nyantai, bikin kopi lah di situ, ngopi-ngopi nyantai. Nah itu dia, pulangnya ke sorean dengan keterbatasan senter cuman satu, juga senter yang putih gitu tuh, yang warna putih, yang detekan gitu, hansip, yang baterainya gede tuh ya, yang lampunya warna kuning. Iya. Tuh. Panik dah nih, wah, ini kita turun juga nih berarti nggak naik. Ya udah, orang sakit kok teman, gitu kan. Si B ini sakit. Udah kita nggak paksain dah, orang kita juga niatnya nyantai kok gitu kan. Tetap prioritas. Iya, prioritas teman. Besok juga kita bisa kesini lagi. Mungkin kita udah ngerasain dah. Itu niat tujuan kita utama mau ke Salak, kita udah diniatin gitu. Walaupun nggak jadi nggak apa-apa. Yang penting temen seneng lah istilahnya. Seragam. Masalahnya juga begini, kenapa kita belokin ke Salak? Oh iya, bisa kali kakinya sembuh di Salak. Tujuan baiknya mah itu. Aslinya ada niat juga. Ada niat juga. Ternyata dia mau. Emang tuh, maaf, direndam tuh biar panas, telur aja matang, kaki dia nggak berasa. Bener-bener itu nggak berasa deh. Itu nggak panas? Enggak. Itu padahal air kawah blebek gitu ya. Dia nggak berasa. Cuman kita baru cabut, nggak ngapa-ngapa katanya. Udah angkat kita angkat. Enak kan nggak? Ya enggak. Ya nggak ada pengaruh sih. Mungkin nanti kali pulangnya gitu ya. Gitu. Udah kita pengen Kawasaki, beres-beres. Nah, kita mau pulang, mau turun nih. Jadi cuma semalam itu doang gitu. Batal lah istilahnya, batal naik gitu.
Ya kebetulan emang kita aman, yang adenya temen ini si C. Emang kita lagi tatar sebenarnya gitu, dia buat turun naik nih, gue keril gitu, kuat nggak nih? Oh, lagi tes fisik dia, ternyata emang naik aja dia, ya udah nggak ada ngeluh-ngeluhnya, nyantai aja. Itu aneh, lupa juga tuh di tengah perjalanan tuh emang pernah aneh, kualat kali ya, kualat tuh di jalur yang becek banget, jalur apa juga aneh lupa. Pokoknya ada pun besar tumbang tuh, pokoknya tanjakannya lumayan tinggi. Itu ada pun tumbang, nah ini jalur becek banget tuh ngebelok. Itu kan masih musim pacet ya kalau salah tuh. Udah dibilangin dari pos tuh musim pacet. Itu ada orang kuliahan dalam kampus tuh lagi tatar di situ. Mungkin pecinta alam juga ya. Itu kita tonton tuh, kita tonton di atas tuh, bareng ngeceng-ngecengin zaman dulu kan. Di atas pohon rubuh itu. Iya, bang rubuh itu semaling rokok nih kita ceng-cengin. Wah, udah kayak anuan nih, udah kayak latihan itu nih, gitu. Udah kayak latihan itu. Jadi cuma gitu aja cemburu-cemburu tuh kita iya, maksudnya ngeceng itu anak kecil gitu, anak bocah. Si alat gue dicengin anak bocah nih gitu. Udah tuh tawa-tawa kita ngecengin orang di lumpur gitu kan. Wow, udah tuh ngeliat orang di gojlok dah sama seniornya gitu kan. Kita demen banget tuh ngeliatin gitu kan. Rokok. Soalnya emang zaman dulu kita bawa tustel. Ya, produk roll on. Iya, itu kita cepet-cepet kan. Wow, enak gitu. Udah itu kita jalan gitu sebelum ke Kawaratu. Kawaratu tuh yang tadi Nek ceritain. Ya gitu kasihkan nih kalau di Kawaratu, nyantai, ngopi, ngerokok di situ. Ya kan rokok waktu zaman itu mah. Kalau si B, C, D ingat, kita orang potekan jarang ngisi batang. Oh, join. Itu sweet. Itu ciri khas kita tuh, ciri khas pecinta alam kita. Ini membakar rokok nih, lu sama ente sama temen nih. Aneh sama ini nih. Sweet, lu dapat pantat apa dapat pala gitu. Jadi, mulai duluan. Nggak ada namanya joinan, jarang. Kalau joinan nggak enak, lagi enak-enak tuh joinan. Iya. Padahal rokok kita bawa. Itu pengasap pun kita bawa. Nyetok. Cuman emang ciri khas kita waktu itu, sweet. Lu dapat pala apa dapat murah, milih mana lu? Gitu. Baru potek. Jadi saking enaknya gitu, nikmati sendiri gitu. Nikmatin. Ya. Nah, inilah perjalanan pulangnya yang benar-benar kita dikatakan kapok. Ya gimana ya? Pokoknya intinya nggak mau lah gitu, nggak mau nginjek ke situ lagi. Bukan nggak mau nginjek gitu ya, cuman kayak rasa masih trauma. Ya, nah itu intinya. Kita pulang dah tuh, berkemas, kita pulang itu udah agak gelap, udah 5:30 mau nah, jam 5 atau 5:30 gitu, kita lupa juga. Udah agak mau nyorein kita apa mau nyorein, udah mau nyorein. Udah yuk, pulang. Turun aja nggak sudah, emang sakit kakinya kan. Ya kapan-kapan juga kita bisa lagi kesini gitu. Emang awal juga kita iseng-iseng maksudnya. Karena temen si B ini udah pernah ke situ ya, wah udah tahu jalan ini dia gitu. Ya namanya baru sekali juga. Namanya dulu kan masih balak lah istilahnya gitu ya, minim pemberitahuan jalan pelan-pelan gitu, minim. Nah, mungkin udah ada tapi minim gitu ya, kita percayain sama dia karena dia udah pernah jadi kita kan yang 3 nih yang belum pernah ke situ, jadi ngebuntut aja. Udah kita pulang, kita turun dah tuh. Ini persimpangan bener nyata atau enggak ya kita walau juga ya, kita nggak tahu ya karena kita baru sekali ke situ. Ketemulah pertigaan begini nih. Cabang begini, cabang batu begini. Kita bertiga yang belum pernah ke situ. Apal banget nih jalur kita lewatin tadi. Harus kita lewat itu. Nah si B ini yang udah pernah ke situ bilangnya ke kiri. Padahal harusnya ke kanan. Termasuk adanya dia, ini jalur yang kita lewati itu banyak jalur tapak, banyak jalur orang gitu, banyak diinjak orang, tapakan orang sini. Enggak, lewat sini aja. Kita nyari jalur, jangan nyari jalur, nggak ketemu udah maghrib. Jadi mau aja kita nyari jalur, siapa tahu lebih dekat lewat sini gitu. Emang udah pernah lewat sini? Ya waktu itu sih waktu pertama kali naik ada yang lewat sini pulangnya gitu, dia pernah lihat, nggak tahu di penglihatan dia benar apa enggak tuh gitu. Ya udah kita ke kiri, ikutin dia karena dia pala kan. Tapi maaf bang, sebelumnya itu abang pas naik itu ada itu persimpangannya itu? Nggak karena kan kita ngebuntut. Nggak paham trek jalurnya gitu. Maksudnya kita harus belok kanan. Dia bilang depan ke kiri ya kita ikut aja ke kiri, kita nggak nanya. Jadi nggak ngapalin jalur gitu. Kecuali udah pulang kali kita udah pernah situ baru kita ngapal kan. Ini kan ya istilahnya bukan trek tuh sih, makanya malam udah nginep gitu. Ya kita ngikutin dia aja gitu. Ngikutin dia. Nah, pas jalur ke kirinya itu awal mula ada tuh situ. Awal mulanya kita istilahnya nggak masuk logika.
logikanya dalam arti ya ini benar apa enggak, kejadian kita nih berempat ini bener nggak sih gitu. Nah itu udah kita ngikut pala nih ke kiri. Emang kita bertiga ini udah bilang ya kita kalah lah karena dia udah pernah situ. Walaupun kita bertiga bilang ini jalur yang ke kanan ini gitu, nggak bisa kita pastiin juga walaupun ada tampakan orang gitu. Emang jalur agak ke kiri ini agak banyak rumput, kayak ketutup gitu, jalurnya kayak ketutup, cuman emang ada jalan gitu. Oh, ada bekas treknya juga. Iya, jalur lah istilahnya jalur gitu. Kita masuk ke situ, jalur kiri. Ya kita ikutin aja dia. Kita bertiga. Mulai gelap. Karena udah mungkin estimasinya udah setengah jam jalan. Kan udah jam 5. Mungkin ya setengah 6 atau jam setengah 6 lewat gitu, udah mau maghrib. Gelap lah mulai. Nyampe pertengahan jalan tuh, di ujung jalan itu kiri pun bambu, udah pun bambu semua. Nggak tahu kalau di Salak ada pun bambu apa enggak ya, pokoknya seingetan saya itu pun bambu itu, sebelah kiri itu pun bambu semua, kanan tuh jurang. Maksudnya ngebelahnya tuh jauh, baru ada jalur lagi di ujung gitu, kita ngeliat itu bawahnya tuh kayak pohon pisang gitu, udah pasti tinggi, nggak bisa dijalanin gitu emang. Ya gitu aja tuh bala gitu. Lu jatuh ke bawah langsung gitu. Iya, pokoknya jalurnya cuma jalur satu orang tuh jalur satu orang dari bala-bala rumput-rumputan sampai tengah-tengah tuh begitu, jadi begitu kan. Jadi sini pun bambu semua, cuman pun bambunya naik ke atas gitu. Oh, bentuk tebing gitu pun bambu tuh, cuma gitu kan, jadi begitu pun bambunya. Nah bawah itu ya dikatakan jurang, bisa dikatakan jurang lah. Maksudnya emang kagak ada jalan gitu, bawah tuh udah ya kayak hutan gitu maksudnya. Udah setengah jalan, mulai panik. Nggak jauh juga, berapa kilo kita jalan nggak nembus. Ini kemana tembusannya, kita nanya dong. Siap, itu mana nih gitu. Sob itu kemana nih sob nih gitu. Ini kemana mak? Kita sebut si B ini nih, B kemana nih B gitu. Udah ikutin aja jalan, kita juga tembus gitu. Nggak, ini udah jauh banget nih, nggak tembus nih. Center mana? Wah, center dulu tuh berhenti kan. Center. Nggak mau. Yang belakang paling bawah center, ya kan. Aneh ini posisi kedua. Si A, Aneh, B dan C, ya kan. B sama saya ini paling belakang nih, yang kecil nih, di belakang, karena emang kecil juga gesit dia. Nah ini maksudnya kenapa nih di belakang berdua ini mau ngobrol nih, maksudnya mecahin masalah dalam jalur ini gitu, bukan Aneh nggak mau di belakang gitu, maksudnya Aneh banyak nanya nih, diskusinya nih, yang sakit tengah. Yang kecil ini biar kata kecil juga bontot tuh gesit dia mah, maksudnya membokeril aja juga nggak ada nyerahnya. Tuh, karena emang sering diajak-ajak dari masih kecil, sering diajak-ajak naik gunung waktu itu. Udah, gimana? Aman, kata di belakang. Udah, ikutin aja ya, pokoknya nunduk aja, gitu. Ya, liatin sih, sini yang kakinya sakit, liatin ya. Iya. Oh ya, yang sakit ini juga ngeliatin yang kecil ini. Aneh cuman buat ngobrol doang nih, ya, diskusi doang nih maksudnya. Udah berhenti, turun gerimis. Mungkinan jadi 2 kilo nggak ketemu jalan, nggak ketemu tembus, maksud cabang nggak ketemu. Ya kan, kalau ketemu cabangan masih bisa kita. Maksudnya jalur mana yang kita laluin sama ada tapak orang, ini mah lempeng aja jalannya, itu lempeng, lurus aja kita, nggak putus-putus tuh lihat. Oh, nggak ada ujung. Nggak ada ujung gitu jalan. Aduh ini gimana tembusnya gitu ya. Jalan. Saking paniknya, baru pas Aneh diskusi, Aneh baru ingat. Kita kembali ke awal, ketemu bapak-bapak itu. Oh, yang kakek-kakek. Dikasih suatu bacaan lah istilahnya. Bebek, kerja dulu Bek. Gitu. Ingat nggak lu? Waktu kita di bawah sebelum berangkat. Wah iya ya. Udah kita masuk dulu dah. Ini kaki belum mulai pegel nih. Ini nggak ketemu jalan. Kalau kita muter balik lagi, susah muternya juga ini. Ya kan susah kalau saya udah tapak. Bisa sih kita muter. Emang gimana ini ya? Udah di saat diskusi itu gitu kita baca ada. Nanti kasih bacaan mereka, bapak-bapak itu yang waktu pertama berangkat kasih bacaan. Ya Bismillah aja lah. Bismillah, siapa tahu emang ini. Ya ini fungsinya gitu. Baca kita berempat ini surat itu ya, saya baca. Udah lah. Yang kecil ini udah mulai ketakutan nih, nangis. Nah mati, ini gimana nih kita balik lagi aja yuk. Antara capek ya udah frustasi. Sakit ya, yuk kita balik lagi. Ya sebentar gitu. Udah kita jalan nyampe berapa kilo lagi nggak ketemu, udah kita pasti kita putus dah. Kalau nggak ketemu cabang kita balik lagi dah, mau nggak mau dah. Kemalaman gimana caranya kita ketemu orang. Udah zaman dulu kalau nggak salah tuh zamannya swil
Buat itu biasanya kode, ngaut tuh, buat iya, tanda. biasanya ngaut. Kalau di tenda juga gitu, pakai siulan, jarang kan bawa priwit. Lu yang bisa-bisa aja dulu kan. Iya. Ya, bukan aneh bisa tuh. Nggak ada nyaut sama sekali, emang. Kayaknya nggak ada jalur. Emang nggak ada kehidupan, maksudnya orang camp di sini gini nggak ada, bukan jalur. Posisi sepi bang itu bang. Asli sepi. Itu udah mulai. Maksudnya nggak ketemu pendaki lain? Iya, sama atau sekali. gimana gitu? Emang nggak sama. Soalnya kita jalan juga tuh, nggak ada. Cuman waktu di Kawaratu itu emang ketemu berapa orang gitu. Mana kan jatuhnya pariwisata ya itu ya? Wisata ada tukang telur, Iya. cuman ada berapa orang deh kita yang mungkin habis turun dari Salak kali yang ngecamp, apa itu dulu apa tujuan langsung itu, kalau dari Salak kita nggak tahu juga. Pokoknya ada pendaki juga istilahnya. Udah 2 kilo kita jalan, basah nih istilahnya. Apa iya kelar di sini nih? Gitu. Sempat putus asa. Putus asa, namanya ya anak ABG, anak tanggung ya. Udah, ya misalnya bahasa sekarang mah Parno udahlah. Dan nunduk aja tuh gimana nih? Ya gimana ya? Gue minta maaf dah, kayak minta maaf nih. Ya ini, ya gue minta maaf dah. Kayaknya nggak tembus jalan ini. Sampai kita balik lagi ya. Mau balik center kedep, cep, selesai nggak mati. Udah Habis baterai itu bang. punya redup aja. Tadinya emang center kuning ya, redup. Mau pindah posisi jalur nih kan, misalnya yang kecil nih di belakang nih, kita mau posisi jalur agak geser-geser gitu, geser-geser. Nah saat mau geser-geser ini mau kita putusin untuk balik, tuh dia ada suara. Josok. Astagfirullahaladzim. Ngerinya kita binatang. Kita nggak ada kepikiran ke situ dah, kepikiran apa-apa tuh binatang aja ngeri itu. Josok, suaranya kenceng kok. Kenapa kayak pun bambu diadu-adu. Astagfirullahaladzim. Ini juga yang kecil juga ada. Oh, apaan itu udah ketakutan. Itu juga pribadi takut, udah ngedon gitu. Aduh, apaan gitu. Mau jalan lurus begitu nggak ada yang kita pandang lagi. Bawah juga nggak bisa kita pandang kan karena jurang kan. Apaan. Nah itu kayak orang. Ada 2 orang tapi yang satu di ujung. Jauh banget yang mandang tuh cuma ngebayang gitu. Nah 1 orang ini kita nggak tahu dah itu masuk itu udah masuk logika karena udah kecapean, udah ketakutan gitu ya. Dia sosok kayak penebang bambu. Tapi nggak masuk logikanya, maghrib kok. Apa kalau terbang bambu? Kita udah nggak mikir, yang penting, wah ini orang atau bukan ya? Gitu. Buat nanya lah, tujuan kita tuh buat nanya, gitu. Kita ingat banget masih ngeliat karena aneh posisi kedua, aneh ngeliat banget itu wujud bawa bambu gede, kayak mobil bambu petung lah kali ya. Itu dia pakai kutub, tapi nggak pakai jaket. Mau buat, wah orang masuk. Ya kita udah nggak kepikiran itu dari mana dah, gitu. Kita kejar, jalan. Mang, gitu. Kemudian si A ini bisa bisa bahasa Sunda karena dia kan orang Sunda juga ya gitu. Bisa dikit-dikit lah istilahnya gitu. Kalau untuk ngebalikin nggak bisa, tapi untuk dia orang ngomong Sunda dia tahu bahasanya ya. Translate. Ya, kejar tuh, kejar. Mang, tunggu mang. Akhirnya ngerem tuh orang. Tek, karena kejarak bambunya. Kita kan ada masa 2 meteran kali ya? Oh ada jarak? Iya, semeteran lah, 1 meter 2 meter, kita ngejarak gitu. Karena dia bawa bambu gede gitu kan. Nanya lah, si A ini. Nanya. Mang, numpang tanya. Bantu. Iya, nanya apa gitu. Kalau bahasa Jakartanya gitu ya, nanya apa? Mang, maaf. Ini tembusannya kemana ya jalan? Bikin kita down lagi. Pokoknya pakai bahasa dia bilang begini, masih ingat banget ikutin. Kamu kenapa lewat jalur sini? Ini bukan jalur pendaki. Kelar dong. Terus gimana mang? Saya harus balik lagi? Senter saya pada habis. Saya mau balik lagi juga. Kayaknya jauh banget ini. Saya udah nggak kuat ini berempat. Udah kedinginan juga karena gerimis kan posisinya. Gerimis. Aneh tuh bawa sweater, keluarin tuh sweater. Yang lain pada pakai jaket semua lah, istilahnya baju lengan panjang pakai jaket semua. Nah ini kesian juga main sakit kan, ada yang sakit ini kita mau balik lagi juga. Aduh, apa kita dia di sini saya nyari bantuan apa gimana juga? Ya karena kan yang ujung tombaknya temen ini yang udah pernah ke situ dan 1 doang. Nggak mungkin dia sono sendirian juga apa berdua ninggalin anak kecil sama yang sakit kan nggak mungkin juga. Apa yang anak kecil ke sono berdua main si A, aneh berdua juga nggak mungkin karena jalurnya di tengah-tengah gitu. Saking udah kepanikan gitu, dapatlah jawaban dari si penebang bambu ini. Gitu. Udah ikutin ini saja. Kalau maaf ya, kalau aneh nggak salah dengar, itu tembusnya puri bunga. Entah itu puri bunga ada atau enggak, aneh walau-walam. Gitu. Pokoknya dia nyebutin nama tempat. Ini tembusannya puri bunga, gitu. Puri bunga atau puri bunga mana? Pokoknya tembusnya puri bunga, gitu. Ya udah kita ikutin. Udah pada pencerahan bisa gitu.
Cuma dia nggak nengok ke belakang, cuma jalan, kembali jalan. Makanya kita ngejar dikit-dikit gitu. Jadi ngobrol sambil jalan. Sambil jalan gitu. Udah kita terus ngikutin dia. Ah, udah bisa tembusan, masih ada jalur itu, ada jalur trek. Udah gitu ikutin aja. Terus sebagai bismillah apa yang bisa baca tuh baca aja deh. Kembali bacaan yang dari orang tua itu, terus baca-bacaan lain ya, model ayat kursi itu kita bacaan semua. Biasanya kita dikasih selamat lah, dikasih petunjuk lah gitu. Buat tembusin jalan ini nih. Tembusannya kemana? Mungkin benar kali ini orang ini gitu ya. Ya udah kita nggak mau tahu itu bener wujud manusia atau wujud apa kita yang udah nggak kepikiran. Ya yang penting ini mungkin penunjuk jalan gitu aja dalam hati kita berempat. Udah kita jalan. Ada 2 kiloan jalan tuh udah mulai capek, pusing pala itu kan, hujanan, kedinginan kan, basah semua kuyup. Emang gak ada yang prepare buat jas hujan waktu itu. Salahnya di situ gak ada yang prepare buat jas hujan. Udah jalan. Dia berhenti, kita ngerem dong. Kita ngerem. Kenapa Mang? Gitu. Kamu tetap jalan yang lurus, jalan ini aja, nggak usah belok-belok walaupun ketemu cabang. Lah berarti ada cabang depan dong gitu ya. Tapi tetap lurus jalan ini aja ya. Entah pokoknya mentok ketemu pagar, itu ada pagar. Kok ada pagar ya? Di dalam hutan kok ada pagar gitu dalam hati gitu. Pokoknya kamu ntar mentokin aja, kata dia gitu, mungkin pakai bahasa kita, mentokin aja. Saya belok kiri. Nah yang depan itu yang pertama awal kita ngeliat ada orang satu lagi depan itu nggak ada udah. Oh yang temen yang jauh itu? Udah melar kita jalannya, karena jalannya gancang banget gitu kan. Kita ngikutin udah kecapean kan. Saya belok kiri, kamu lurus terus. Ya Pak, makasih banyak ya. Iya, hati-hati. Ini bukan jalur pendaki, ingat lagi. Ngapain kamu lewat sini? Gitu. Dipesenin. Nah, itu nanti kita ceritain tuh setelah kita sadar itu. Jadi emang di sebelah kiri kita pun bambu. Jarak ada tebing. Ada tebing. Oh, berarti sepanjang jalan itu tuh bang? Sepanjang jalan itu pun bambu semua. Yang bawah itu yang dibilang jurang. Gitu. Nah, dia belok kiri. Saya juga sempat kaget sebenarnya, cuman udah nggak kepikiran. Kali pun bambu semua nggak ada jalan. Kok dia bisa masuk pun bambu? Bawa bambu segede-gedenya. Jadi jalan begitu gitu. Nanjak gitu tuh bang? Nanjak. Iya, kok bisa nyelip bambu gitu. Itu cuman kita udah nggak nalar ke situ. Gitu. Yang penting kita lurusin nih jalur kita nih. Jalur kita terusin. Ya jalur kita terusin. Ya kalau yang denger ini mah ada aja katanya. Pas orang itu udah nggak ada. Denger apa tuh bang? Apaan baik ya. Dulu kan kalau zaman sekarang udah dijelasin secara gamblang, secara benar-benar gitu ya. Katanya ya mungkin ada musang kawin atau suara burung, tapi yang kita rasain itu berempat kita nunduk sembari baca. Itu suara angin tapi kayak orang nangis. Kayak orang sedih. Bukan aneh doang dengar, semuanya dengar. Makanya suara apa? Udah diem aja. Ini kayak orang nangis. Yang kecil ini sempat semua dengar. Kayak orang nangis, tapi di kuping kayak suara angin, apa suara bambu apun bambu yang ngadu, ya pokoknya kayak orang nangis deh. Gitu. Merinding coy. Iya makanya itu suara angin atau kita emang udah ketakutan dalam hati, udah pasrahin aja dah kita gitu. Emang tapi itu kebenaran. Itu selama kita jalan tuh sebelum ketemu jalur itu suara kayak orang nangis kuping. Siapa yang nangis? Wah, siapa yang nangis ini? Udah bismillah aja lah pemusan. Sekitar sekiloan jalan, alhamdulillah. Oh, sekilo dari yang kita, nah itu di jalur sekilo itu kita ditangisin. Kita ditangisin jalur sekilo itu berempat. Ketemu benar, nggak masuk logika dan nggak masuk nalar gitu. Ketemu kayak pagar, bener-bener kayak pagar. Pagarnya itu bambu bang apa besi? Besi, kayak pagar komplek. Pagar apa sih, pagar yang begitu-gitu tuh yang titik dikit yang pembatas antara kampung sama komplek gitu ya. Model begitu. Gitu. Cuman sekali lagi tantangannya mantap. Dari jalur yang kita begini sama ke pagar itu, dia cuma ada bambu 2. Itu dalam banget. Yang kita nyemplungin batu aja. Baru ada. Wah, kelar itu kita ngelewatin pagar jurang itu bang. Iya, karena kan senter udah mati. Udah krip-krip senter. Udah kira lampu ayam. Di senter juga kagak tembus. Waduh, ini gimana lewatin sini? Bingung lagi kan. Udahlah, bismillah kali mau jalan. Yang kecil jadi umpan sama banget sendiri. Coba dah. Dia lu cobain. Siapa tahu bisa. Lumayan percobaan itu dia yang kecil itu. 2 bambu. Cuma lumayan panjang. Lumayan panjang bambu. Sembari bawa keril.
gitu. Keril gesekin dulu, jadi dia gesek keril dulu, misalnya kayak kok keril dulu yang jatuh gitu. Jadi keril diikat di situ di bambu. Jadi bambu nih, keril kita ikat di bambu gitu. Jadi keril dulu kita geser, baru si anak tua adanya temen keril aman ternyata, alhamdulillah. Cepet dia ke pagar, naik ke pagar turun gitu. Udah, kita nyusul kan, nyusul. Itu jalurnya kayak jalur yang Cidahu itu jalur mobil. Kan kalau mau dari Cidahu kan kayak jalur aspal tuh gitu. Itu busanya di situ. Yang tikung-tikungan gitu yang Iya, jalur aspal gitu. Udah naruh tenda, tepar, udah nyebut apa aja tuh kita. Gitu. Nah itu sekitar jam 8, jam 9 itu udah angkot. Di ujung jalan tuh udah angkot di jalur itu. Iya, kita bener-bener udah maksudnya kita berempat tuh kalau cerita juga bengong gitu. Ini bener kasih kita, ini bener kasih kita gitu. Tapi real ya kejadian. Tapi real kejadian gitu. Kita parahin itu angkot tuh. Kalau ada angkot tuh pas belokan begini kalau ada angkot gitu. Orang nggak ada. Ya udah kita tungguin dulu dah tuh. Yang penting kita maksudnya dalam kecapean, dalam udah ketakutan itu berempat. Yang penting itu nyampe aspal nih gitu kan. Ya mungkin dikata ngarang ya terserah ada. Pokoknya ini mah bener-bener real aneh. Yang 3 ini juga kalau kita mau sama hadir juga bisa gitu. Ya, kita sampai sekarang juga bengong gitu. Makanya sampai sekarang ya maaf soalnya oh enggak ah. Dan enggak ada biar dibayarin juga gitu. Benar-benar ada trauma. Ya, maafin di masa gunung ini yang kita trauma gitu. Gitu. Ketemu untuk makhluk-makhluk yang real gitu. Mah enggak. Cuman ya gitu sosok-sosok kayak ya berwujud gitu lah, sosoknya berwujud gitu. Nah kita tendanya datang tuh, anuannya atau supir angkotnya. Mau mana? Mau turun ke base camp. Ayo dianterin. 5.000-an satu orang. Mau nggak? Ya udah, berani. Yang penting kita udah nyampe base camp, misalnya gitu sampai bawah gitu. Udah tuh naik angkot. Naik angkot juga kayak baru duduk. Nyampe duduk. Udah sampai. Ini kapan jalannya nih mobil gitu. Di angkot juga nggak berani. Iya, nyalain mobil teng. Kita baru duduk, baru cerita. Gimana nih ya? Udah terima aja lah. Emang kita belum diizinin kali naik ke Salak gitu ya. Baru cerita begitu dong. Nah, nyampe tau-tau. Ke jalur yang pertama kita mau naik gitu, mau naik ke gerbang ke Cidahu itu. Udah sampai. Oh, udah kita kasih 20.000. Itu kita turun ke base camp, udah kita ngasuh, kita nggak berani cerita di base camp juga. Masih belum berani cerita kita kejadian nyasar itu belum aja. Takutnya emang kesalahan dari si A ini kan nyari jalur, takutnya malah diinterogasi di base camp. Apa lu nyari jalur di sini? Emang jalur benar-benar jalur yang turun bukan lu turun, malah nyari jalur yang lain gitu. Malah jadi panjang. Bang, gitu ceritanya, cerita aneh tuh sekitar tahun 99 2000 dah tuh ke trek Cidahu. Dan itu kondisi teman abang itu yang si B itu yang sakit itu? Ya alhamdulillah sekarang udah agak mendingan, udah berkeluarga juga gitu. Untuk paling dia sekarang ya kayak penyakit itu apa? Yang kalau digaruk langsung koreng. Gitu. Kayak darah manis lah sebenarnya sekarang penyakit yang gitunya. Semoga temennya cepat sembuh nih bang. Amin ya Rabbal alamin. Nah, terima kasih nih Bang Iren ya udah mau berbagi pengalaman ceritanya nih. Siap. Sehat selalu, sukses selalu ya. Amin kebun. Pokoknya panjang umur Bang Iren. Terima kasih sekali lagi nih ya. Amin. Oke buat teman-teman, gimana tuh cerita pengalaman dari Bang Iren? Semoga ada pelajaran di balik cerita itu. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan ingat, dengan adanya hal gaib jangan membuat kita semakin takut. Justru bahwa kita semakin yakin bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri Riyad undur diri. Iren Tumpak. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.